Jadi 2 rakaat itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Illa wajabat lahu jannah, illa kecuali wajib lahu bagi orang yang wudhu sempurna. Apa yang diwajibkan? Al jannatu, yaitu surga. Jadi kita melaksanakan wudhu, entah itu wudhu mau melaksanakan sholat wajib, entah itu wudhu mau melaksanakan sholat sunnah, entah itu wudhu mau tidur, entah itu wudhu mau apa saja, itu kalau dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, kemudian ditambahi sholat 2 rakaat dengan penuh ya, tawajjuh ilallah subhanahu wa ta'ala, maka Nabi Muhammad SAW berjanji, illa wajabat lahu al jannah, kecuali wajib bagi dia itu, balasannya itu swarga. Loh ini masalah wudhu, masalah wudhu. Kan kadang orang itu meremehkan wudhu. Tapi Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu mewajibkan orang tersebut komitmen dalam hatinya. Misalnya jenengan sedaya istiqomah wudhu sebelum tidur. Ya, sebelum tidur itu wudhu. Ya, wudhu ingin sempurna. Ya. Kemudian jenengan mati dalam keadaan suci. Nah, kan gak enak. Cuma orang sadar untuk itu kan tidak mudah. Sehingga kadang wong niku pokok turu. Ben enten bedone wong turu krono orang tidur karena ada ilmunya dan orang tidur karena tidak ada ilmunya, itu didelok teko turu niku beda. Ya. Tapi wong biyen itu kan gak mangane gak akeh, dadi jarang buang angin. Awake dhewe niku mangane kan akeh sehingga gampang buang angin. Jadi wudhu sering. Nah, orang dulu wudhu sekali itu kadang nggak batal-batal karena betul-betul perutnya itu bagus. Karena makanan yang masuk dalam tubuhnya itu, dalam perutnya itu makanan berkualitas. Maka sekali lagi ya, kita membiasakan wudhu minimal berarti sehari pinten 5 kali. Itu minimal. Kalau ditambah dengan sholat duha berarti ditambah. Kalau kemudian sholat malam berarti enten sholat malam. Berarti kalau sholat 5 waktu tambah dengan sholat duha itu berarti 6. Kalau ditambah dengan sholat malam itu berarti 6, 7, 8. Terus mau ditambah lagi baca Quran. Ya itu. Ditambah lagi mau tidur. Ya, ditambah lagi mau belajar. Orang mau belajar juga, mau belajar itu, mau menuntut ilmu itu juga dianjurkan untuk berwudu. Nah itu kalau orang sering wudu, dijamin wajahnya itu ada namanya itu ghurran muhajjal, enten cahaya. Loh, kenapa kita tidak mengeluarkan cahaya? Soalnya podo, ya sama-sama jarang wudu, jadi podo petengi, ya, podo petengi, tapi gak peteng dedet lah, cara ini. Ya enten cahaya-cahayanya video ini ketok. Orang-orang tertentu ya, orang-orang tertentu yang hatinya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala ketok. Ini ahli wudu, ahli sujud itu ketok. Bahkan mereka itu ya melihat wajahnya itu ketok kalau iki enek cahayanya ahli wudu, ahli sholat. Makanya di dalam Al-Quran itu ya orang yang ahli wudu otomatis ahli sholat itu ada pernyataan Allah Subhanahu wa taala simahum fi wujuhihim min athari sujud. Ada athar itu labet itu sanes burung labet sanes. Ada bekas, ada athar, ada cahaya yang muncul dari wajahnya. Min athari sujud. Nah, jangan diartikan secara tekstual. Arti tekstual itu berarti ada bekas sujud, bekas wudu itu kemudian diarteni, kemudian batu rengut. Itu bekas orang yang ahli sujud, bekas orang ahli wudu. Itu kalau masuk di lisan, maka lisannya pasti akan mengucapkan hal yang baik. Kok diarani iki ahli sujud tapi bolak-balik mesah-mesuh. Bolak-balik iku mikir keburukan orang, ngelok nek wong iku belum lam yata'athar syai'an min sujudi. Jadi sujudnya itu tidak ada pengaruh sedikit dalam perilakunya. Berkata jujur, ya, kemudian suka menolong orang,
selalu positif thinking, berarti itu sujudnya itu ada pengaruh dalam perilaku. Jadi jangan kemudian diartikan, oh iki ahli sujud, ini kata itu ireng badoy, tidak. Jadi perilaku itu tidak lepas dari sujud kita. Oleh karena itu ya, orang yang ahli sujud otomatis ahli wudhu. Nah, kalau di sini kan illa wajabat lahul jannah, kecuali wajib bagi dia itu apa? Surga. Jadi ini memberikan insight kepada kita, memotivasi bagi kita untuk istiqomah berwudu. Bahkan katanya ada yang membuat sebuah riset ya. Orang yang belajar dalam keadaan suci dengan belajar dalam keadaan tidak suci itu ternyata hasilnya berbeda. Sehingga di dalam kitab-kitab klasik itu santri-santri nek badai belajar niku dianjurkan wudu. Biar apa? Kalau wudu itu melebur dosa, maka transformasi ilmu itu jauh lebih mudah daripada transformasi orang yang belajar tanpa wudu. Ini dibuat eksperimen ini sakit. Misalkan nggak ada santri orang 10 sing 5 bendino pen wudu, sing 5 bendino kalih wudu terus diajari cepet pundi, bisa dibuat eksperimen seperti itu. Nah, tapi kalau untuk urusan ini nggak usah dibuat eksperimen ya. Tunggalin ngeten misalkan ada orang sering makan barang haram, terus satunya 100% halal. Coba diajari Al-Quran, itu lebih gampang mana? Itu namanya eksperimen. Tapi nggak usah dicoba, anakku tak coba, tak kayak panganan haram, terus buatan usah. Oh, itu anak kok dicoba. Ya. Tapi bisa dipastikan orang yang kemasukan barang haram lebih banyak, itu dipastikan hasilnya itu pasti lebih susah untuk menghafal, lebih susah untuk berperilaku baik. Karena apa? Karena kalau makanan dan minuman masuk pada perut manusia itu tidak baik, maka akan menghasilkan perilaku yang tidak baik. Oleh karena itu ada unen-unen tenggune wong Jawa niku ya, unen-unene ngeten. Kacang manut lanjaran. Nek bapaknya kayak unu ya kira-kira bapaknya karena apa? Perilaku bapaknya itu kalau mencari nafkah ya mungkin ya sembarangan. Itu enten unen-unen kata niku. Tapi walaupun tidak pasti, tapi minimal itu menjadi pelajaran bagi kita agar kita supaya berusaha mencari barang yang halal untuk apa? Untuk diberikan kepada anaknya. Maka sekali lagi wudhu itu juga dibuat eksperimen bisa. Ya, semoga-moga kalau panjenengan saged istiqomah wudhu dan entuk balasan apa? Illa wajabat lahu al jannah. Jenengan eling-eling. Sing sapane wong kang wudu nyempurnakne wuduke terus salat 2 rakaat. Artinya salat 2 rakaat itu biqalbihi wa wajhihi. Yuqbilu qalbi wajhihi. Salat niku tenanan madhep pangeran. Kemudian illa wajabat lahul jannah, kecuali wajib baginya surga. Rawahu Muslim wa Abu Daud wa Nasa'i. Ini guys muka-muka ahli wudu. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki ma'a kulli salatin. Laula niku napa? Seandainya laula an asyqa ala ummati, seandainya tidak memberatkan pada umatku. Berarti apa? Berarti berat. Berarti seandainya ya benar-benar tidak memberatkan terhadap umatku, la amartuhum bisiwaki ma'a kulli sholatin. Pasti aku perintahkan mereka bisiwaki ma'a kulli sholat, yaitu menggunakan siwak tiap-tiap melaksanakan sholat. Nah, tapi memang berat. Dalam riwayat yang lain, ma'a kulli wudu'in. Berarti ada kulli sholatin, ada ma'a kulli wudu'in. Di dalam riwayat yang lain, inda kulli sholatin. Berarti tiap-tiap sholat itu dianjurkan bersiwak. Tetapi kalau tidak memberatkan. Tapi kan awidi berat.
Nah, bagi orang Indonesia berat karena apa? Boleh tebuti siwak. Ya, dari mana siwak? Kalaupun kita itu beli siwak, itu paling setahun sekali. Itu pun sampai, nopo? Oh, niku digawe. Digawe, sok, 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 sok. Dikesak mana? Digawe mana? Sok, 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 sok. Gak dicuci. Itu cara diteke teng lab niku isi nopo? Kuman. Oleh karena itu, kita mengartikan siwak, itu juga bisa diartikan kontekstual. Tekstual itu yang digawe siwak. Kalau kontekstual, yang penting tujuan bersiwak atau esensi dari siwak itu adalah membersihkan gigi dari kotoran. Karena tujuannya apa? Nek moco Al-Quran itu ben fasih. Nek moco surat-surat dalam sholat itu juga fasih. Sebab kalau tidak dibersihkan, niku antara sin sama shin itu sama. Karena apa? Katehan ini, karena apa namanya? Di situ. Di samping itu orang yang menggunakan siwak itu insya Allah mulutnya itu tidak bau dan kuman-kuman itu mati. Ya, kuman-kuman mati. Yang jelas siwak ini siwak sini kalau siwak sing kalau biasanya tumbas ini Mekah niku tumbas di Madinah kalau tumbas itu biasanya yang masih basah niku dicakot itu rasanya itu pedes. Tapi nek sing wis umur setahun, niku mboten pedes, iku rasanya kayak kayu biasa nih. Tapi ya tetap jenenge siwak. Nah, itu kalau tidak memberatkan diperintahkan oleh Rasulullah, tapi berhubung memberatkan, yang penting esensinya ya, esensinya sing penting apa? Untune bersih. Berarti tidak harus menggunakan kayu. Kalau menggunakan kayu napa? Berat itu kondi. Mungkin nek wong kutha kota Malang masih si ono nek wong Arab, tapi nek us daerah Meliyep gak tau ketok, kayune kaya apa. Gak bisa gawe pring kecokro. Oh, malah judir. Aku gak siwak kok malah judir, kayune gak podo. Gak podo kayune. Nah, di sini makanya ulama itu kemudian memberikan apa? Memberikan penjelasan. Itu dijelaskan secara kontekstual. Kalau tidak ada ya penggantinya apa? Oleh karena itu Nabi itu yang penting itu resi untune. Ya, yang penting itu resi untune. Maka di sini ma'akul li sholatin saben-saben sholat. Atau ada riwayat ma'akul li wudhuin. Berarti nek mantun wudhu itu berarti dianjurkan siwakan. Berarti kalau likuli indah kuli sholatin sholat 5 waktu, berarti kalau ma'akul li wudhuin hampir sama. Tiap-tiap wudhu berarti orang itu kalau wudhu pastinya akan melaksanakan sholat. Nah ini ya ini riwayat Imam Al Bukhari dan Imam Muslim. Nah di sini ingin saya jelaskan tentang kontekstual. Oleh karena itu para ulama itu ada yang kemudian menjelaskan tentang kias. Ya. Kias itu namanya ilustrasi. Saya beri contoh. Di Indonesia itu rata-rata orang makan itu nggih nasi. Kemudian lauknya niku kadang nggih rawon, kadang nggih soto, kadang nggih sayur asem. Ya, sayur asem. Kalau di Arab sejak zaman Nabi hingga sekarang itu rata-rata makannya itu kalau nggak roti, kali kurma. Maka ada riwayat menceritakan kalau Nabi itu makannya 3 jari. Kenapa? Karena memungkinkan makan kurma dengan 3 jari, makan kurma 5 atau 6 itu sakit. Kemudian makan roti juga. Tapi nek jenengan makan rawon, sayur asem 3 jari. Gak mari-mari. Oleh karena itu konteksnya apa? Ya konteksnya itu berarti setiap orang itu boleh menggunakan budayanya masing-masing. Misalkan orang Cina makan kita meliku, supir. Orang Islam, yang penting mau coba bismillah. Kenapa? Makanan yang kita lihat, yang akan kita makan, itu kita mengingat Allah bahwa ini nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan nggak boleh misalkan, oh kalian pakai sendok, nggak Islami, nggak seperti itu. Soalnya kadang tiang niku betul ngoten. Betul ngoten.
pokoknya harus persis dengan Nabi. Yang ngelok nih kancane ya gak podo karo Kanjeng Nabi. Gak bisa. Oleh karena itu esensinya apa? Ya kita bersyukur melihat makanan, yaitu memuji Allah Subhanahu wa taala, menjemput Allah, dan setelah selesai itu yaitu memuji Allah zat yang memberi makan. Saya beri contoh lagi. Zaman dahulu, ya, zaman dahulu itu kalau apa namanya zakat, zakat. Zakat itu kan kalau dalam fikih itu namanya kutul balad, makanan pokok sebuah bangsa. Kalau orang Arab rata-rata itu makanan pokoknya apa? Gandum kali, kurma. Nah begitu teng Indonesia, gini namanya beras. Kan nggak mungkin misalkan ini diganti ya itu kurma, itu terganti kurma. Jambe ini ngoten. Tapi kan nggak bodoh. Oleh karena itu kutul banget makanan pokok sebuah bangsa itu bisa. Bahkan Imam Abu Hanifah uang itu sudah cukup, cuma nilainya nanti berapa. Betul. Nah itu akhirnya berkembang. Bahkan ada sekarang yang ngajak kita pembayaran itu pakai emas. Sekarang zaman sekarang. Nah, mau balik zaman biyen mana? Nah akhirnya ada orang yang nggak mau, ada orang yang penting jual beli itu antarodin, sama-sama ridho. Yang menjual ridho, kemudian yang dijual itu juga ada transaksi khiyar, kemudian sepakat. Nah itu namanya apa? Kontekstual. Makanya sampai sekarang itu antara tekstualis dan kontekstual itu kadang nggak ketemu. Nah, sehingga kadang tukaran. Nah, tukaran gak nyopo. Lah gak nyopo itu dosa. Ya, saling menghormati, dan itulah namanya Islam tasamuh, Islam yang menghormati satu dengan yang lain. Makanya zaman sekarang itu kalau kita kurang literatur, tukaran kok isi. Kita harus seperti ini, nggak bisa. Karena apa? Karena ada namanya qiyas. Kalau tidak ada di zaman Nabi, ya kira-kira apa penggantinya sekarang? Itu namanya kontekstual. Nah di sini tentang masalah siwak, berarti yang terpenting kalau tidak punya siwak itu bisa menggunakan sikat gigi. Ya, sikat gigi mereknya ya sakarep gawe dhewe mau nek biyen niku botol. Nek sing wong tuwek-tuwek biyen gak duwe sikat gigi, botol, ngerti botol ya. Botol niku di napa iki diusek-usek nek watu terus diusone. Sing penting ketok kinclong ngono lho. Ya, mau cimbang. Nek biyen kan mboten siwak awit dewi. Kita ini ngerti siwak itu karena ada orang pulang dari Mekah. Tradisi orang makan kurma itu belum lama. Zaman dulu itu kita makan kurma itu setahun sekali. Itu pun kurmone sitok dibagi satu kampung. Sekarang karena sudah globalisasi, orang bisa makan kurma setiap saat. Tapi zaman dulu, ini sekarang, kalau kita lihat di daerah Papua, daerah pelosok, sama belum pernah makan kurma. Makan kurma solinu barang karena nggak pernah. Oleh karena itu kadang Rasulullah SAW seperti hadis ini, laula an asyukko, seandainya tidak berat. Lah kalau memberatkan ya nggak usah. Maka kalau kita melihat ayat yang bunyi ini, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anatun harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kanjeng Nabi itu terhadap umat ini kok rauf, lembut nopo nggih. Kanjeng Nabi itu Rasulullah itu tidak akan tega umatnya itu satu pun masuk neraka. Karena apa? Betapa sayangnya Rasulullah kepada umatnya. Nah sekarang kadang sesama umat Islam tuh gak podo. Wis sholat, kadang sholat berjamaah gara-gara celonone ahli neraka. Loh, kok bisa Kanjeng Nabi mau enggak tega? Maka Kanjeng Nabi laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitun harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jenengan kalau mau hitung Madinah Al-Munawwarah, begitu di depan makam Rasulullah SAW, di situ ada tulisan warna hijau. Itu hadis Nabi Muhammad SAW. Syafaati li ahli kabair min ummati. Syafaatku juga saya peruntukkan kepada orang-orang yang melakukan dosa besar dari umatku. Kita dosane sak pira mawon pokok gelem tobat niku di ngapura kalian Allah Subhanahu wa taala. Sampai ngoten sayangnya Kanjeng Nabi terhadap umatnya. Lah masa kita gara-gara kunut terus masuk neraka, ini akan ya lucu kan. Itulah rasa cinta, rasa sayang Kanjeng Nabi Muhammad terhadap
umatnya. Oleh karena itu zaman dulu itu khilafiyah itu sudah biasa. Khilafiyah misalkan satunya kunut, satunya itu sudah biasa. Zaman dulu sudah terjadi. Satunya mau coba bismillah, satunya enggak. Itu zaman dulu sudah terjadi. Makanya ada madzhabul arba'ah, 4 madhab itu yang kemudian itu saling melengkapi, saling menyempurnakan karena masing-masing itu punya pandangan, masing-masing itu punya keistimewaan dan kita tinggal ngikuti mawon. Jadi nggak usah harus begini, harus begini. Itu justru memberatkan kita. Bismillahirrahmanirrahim. At-targhib min adamil istinza minal baul. Wa min at-takhalli an turqin nasi au dhillim au mawardihim. Jadi dianjurkan nek mari ngoyuh niku napa? Dituntaskan. Kemudian wa minat taqli an turqin nasi aw dhillihim aw mawardihim. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra biqabrain faqala innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabirin bala innahu kabirun amma ahaduma fakana yamshi bin namimah wa amma al-akhar fakana yastatir min baulihi. Rawal Bukhari wa Muslim. Nabi itu pernah melakukan Isra dan Mi'raj. Isra niku perjalanan. Ya, enten tiang niku teng jero kuburan niku napa disiksa. Ternyata penyebabnya itu satu, ya. Ini pertama ya melakukan dosa besar. Yang kedua yaitu kalau habis niku bersuci ya niku tidak dibersihkan. Ya, kadang nyiprat-nyiprat napa. Ya kadang enten sing peletian ya. Oleh karena itu kalau kita pipis itu hendaknya itu betul-betul dipastikan pipis kita itu betul-betul napa ngarani tuntas terus tidak ada sing nyiprat. Nah, pertama ya amma ahaduma fakana yamshi bin namimah. Kanjeng Nabi ini, wah iki kok disiksa berat itu. Senengane niku gawe namimah. Ngerti namimah? Namimah niku dari kata nama yang nama itu artinya itu menumbuhkan. Nek namimah niku ngerasani tapi ditambahi. Ngoten nggih. Jadi misalkan awi dhewe niku delok tangga iku lanang kali wedok ini goncengan, padahal itu duluri. Ya ngerti lanang wedok itu duluri, gak ngerti itu dulur akrab. Misalkan aku delok wong loro iku goncengan. Oh, gak goncengan maneh, ketapel itu. Lah padahal mek goncengan tok nambahi itu jenenge ngetapel iku namanya namimah. Jadi yang tidak terjadi itu disampaikan itu namanya namimah. Jadi misalkan dia tuh melihat satu kalau di corosane bumbune niku akeh tambah sedep. Nek sedep niku akhirnya jadi viral namanya apa? Namimah. Niku namanya senengane adu-adu. Ben apa tujuane? Ben tukaran. Aku delok iki ngene, oh enggak, itu gak ngono, itu tambah nemen, kok gak ero nek burine, ngoten. Nah, ini ada sebuah media yang memang digunakan untuk adu-adu, ini kenapa? Medsos. Dalam konteks modern itu medsos. Ini seperti ini, seperti itu, tukaran. Akhirnya apa? Adu-adu, akhirnya adu domba. Ini adu domba, tukaran sak koncoan, tukaran sak duluran, bahkan tukaran podo agama ini, podo sujute, podo masjite, podo kitab suci ini perang adu gara-gara apa? Enten adu-adu. Nah, sing mengadu domba ini tujuannya apa? Nambahi gini. Memang tujuannya bentukaran. Ini termasuk ketika Nabi Muhammad SAW melakukan di sebuah kuburan disiksa besar karena apa? Yamsi bin namimah. Muka-muka kula panjenengan niku terhindar. Allahumma inni a'udzubika minan namimati. Ya Allah, jauhkanlah kami dari sifat namimah. Wa ammal akhir fa kana lastatiru min baulihi. Jadi nek ngoyuh niku ngadeg kadang gak ditutupi, akhirnya nyiprat-nyiprat ketika sholat itu dalam keadaan masih tapi gak ketok. Nah, ini dianjurkan kalau kita pipis betul-betul hati-hati, jangan sampai ada percikan-percikan
yang mana itu akhirnya menjadikan kita itu tatkala sholat ada najis. Najis sih gak ketok, makanya di sini termasuk Kanjeng Nabi itu dalam riwayat itu membawa pelepah kurma ditaruh di atasnya kemudian didoakan, maka selama pelepah kurma itu masih basah di dalam itu tidak disiksa. Kemudian nek ngene Indonesia niku mboten ten pelepah kurma diganti kembang. Ngoten niku namanya kontekstual. Kan mboten nggak mungkin aku tak ngene Arab sih kamu balik pelepah kurma kayak kuburan mbahku kan mungkin. Terus diganti kembang. Itu apa namanya kontekstual, namanya itu ilustrasi, namanya kias. Kalau tidak dilakukan ya tidak apa-apa. Memang itu tidak harus. Mugi-mugi kula panjenengan senantiasa dijauhkan dari an-namimah, ya, dijauhkan dari perilaku yang tidak baik. Ya. Dan insya Allah mohon dunganipun, kula insya Allah Jumat ngajeng badhe berangkat haji. Ya, mugi-mugi panjenengan sedaya diparingi kemudahan, diparingi panjang umur, diparingi rezeki ingkang halal, diparingi rezeki ingkang barokah, ya, saged ziarah ke tanah suci Mekah dan Madinah, bisa berziarah kepada Rasulullah dan mudah-mudahan semuanya ditakdirkan bisa wukuf di Arafah menunaikan rukun Islam yang kelima. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد سيد الأولين والآخرين اللهم علمنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إني أعوذ بك من